Perkenalkan, nama saya Siti Nuranita Carolina. Saya mahasiswi dari Universitas Widya Semarang dengan program studi D3 Keperawatan nomor induk mahasiswa 2005011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kompetensi membaca untuk menulis bab Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Apa sih itu Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah? Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi ilmiah, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah ini memiliki karakteristik. Di antaranya adalah cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Sifat atau karakteristik dari bahasa Indonesia tersebut ditampakkan pada pemilihan kata, kecermatan dalam menggunakan ejaan, tanda baca, dan aspek-aspek mekanik lainnya. Dalam menulis ragam ilmiah berupa makalah, kita harus memperhatikan sifat-sifat bahasa Indonesia, diantaranya adalah cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas, padat, dan konsisten. Untuk lebih jelasnya, saya di sini akan menjelaskan dan memberi contoh tentang sistematika penulisan ragam ilmiah berupa makalah. Apa sih menulis itu? Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasanya dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Sedangkan untuk makalah, apa yang dimaksud dengan makalah? Makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang sifatnya ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Umumnya pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik maupun tugas non-akademik. Dalam penulisan makalah, kita harus memperhatikan sistematika dalam penulisan makalah. Berikut ini adalah beberapa sistematika penulisan makalah. Pada bab 1 berisi pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan salah satu metode dalam penulisan makalah yang berisikan latar belakang, tujuan, perumusan masalah, ruang lingkup, manfaat, atau sistematika penulisan. Pada bab 2 berisikan landasan teori. Landasan teori merupakan salah satu metode dalam penulisan makalah berupa pengertian atau definisi dengan kutipan pada saat penyusunan dengan penelitian. Selanjutnya untuk bab 3 berisikan pembahasan. Pembahasan merupakan salah satu metode dengan memberikan tinjauan umum dan tinjauan singkat dari struktur organisasinya, masalah yang dihadapi, penyelesaian masalah, analisis proses, dan hasil akhirnya. Pada bab 4 berisikan penutup. Penutup merupakan salah satu metode penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran, sehingga dapat menganalisis dan mengoptimalkan sistem yang berdasarkan pada bab-bab yang berada sebelumnya. Kesimpulan dan saran yang dimaksud di sini adalah kesimpulan adalah sebuah ringkasan dari poin-poin yang penting yang terkandung dalam isi makalah yang akan dibahas secara rinci. Maka kesimpulan ini harus memiliki makna yang sangat jelas supaya pembaca dapat mengerti dan memberikan nilai yang positif. Sedangkan saran dalam penulisan makalah, hal ini akan mencakup tentang permintaan atau masukan dari penulis kepada pembaca, sehingga permintaan tersebut memiliki arti hasil dari penelitiannya. Maka, hasil dari penelitian makalah tidak terjadi kesalahan yang ditemukan untuk membuat masukan tentang penulis.
Bagian yang terakhir dalam sistematika penulisan makalah adalah daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka adalah daftar yang menunjukkan bahwa makalah memiliki sumber yang menunjukkan penulis makalah ditulis secara rinci dan jelas sampai tidak ada yang tersisa. Pemilihan sumber dapat disimpulkan dari hasil makalah serta dapat dari karya tulis seseorang dengan mengikuti aturan dari penulisan yang baik dan benar. Sedangkan lampiran adalah salah satu sistem dengan informasi tentang hasil pengolahan data dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Sehingga lampiran juga dapat diisi dengan gambar atau foto-foto dari berbagai kegiatan dan penulisan dengan menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menulis ragam ilmiah berupa makalah, kita harus memperhatikan sifat-sifat atau karakteristik ragam ilmiah, yaitu cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak belakang dari gagasan, formal dan objektif, ringkas, padat, dan konsisten. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sistematika dalam penulisan makalah dengan benar, agar makalah tersebut dapat dimengerti dengan jelas dan kita mendapat nilai yang positif dari yang membacanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan sistematika penulisan ragam ilmiah berupa makalah. Semoga saja pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.